Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, hari Minggu 12 Maret 2023 kemarin menjadi momen yang membahagiakan dan membanggakan bagi artis Sinta Bachir. Setelah sekian lama menjanda, Sinta Bachir akhirnya resmi dipersunting oleh Indra Kristianto. Pernikahan keduanya digelar secara mewah dan meriah di Gedung Pewayangan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Saya terima nikah dan kawinnya Sinta Istianti binti Bachir dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Bagaimana dengan saksi utama dan hadirin? Alhamdulillah sudah sah. Ya pastinya perasaan kita bahagia. Berdua ya sayangnya. Sudah menjadi suami istri sekarang. Berarti kamu udah punya istri kan sekarang? Yang kalian lihat ya perasaan kita dari tadi prosesi juga bahagia, tersenyum terus. Alhamdulillah saya bisa menyebutkan dengan lancar, nggak ada kekurangan. Nggak grogi ya, nggak nervous. Awalnya pas salaman aja, deg-deg. Setelah saya ucapkan, alhamdulillah lancar, nggak ada kesalahan dan akhirnya sah. Acara akad nikah berlangsung dalam suasana sakral dan hikmat yang dihadiri kedua keluarga besar pasangan berbahagia itu. Indra mengucapkan ijab kabul akad nikah dengan lancar dalam satu tarikan nafas tanpa harus mengulang. Dalam acara akad nikah yang mengusung adat Jawa Yogyakarta tersebut, dengan mengenakan kebaya berwarna serba putih, Indra memberikan mas kawin berupa 10 gram logam mulia dan uang tunai sebesar Rp1.232.023 kepada Sinta. Jumlah uang tersebut sesuai dengan tanggal pernikahan mereka kemarin. Mas kawin itu permintaan dari saya, sebenarnya cuma simbolis aja ya. Kenapa memilih uang 1.200.000 berapa tadi ya? Rp232.023. Itu sesuai tanggal pernikahan gitu. Kalau logam mulia itu apa ya? Awal dari kamu memberi nafkah ya kan? Gitu, tabungan pertama berumah tangga. Hanya simbolis ya kan, kedepannya insya Allah kita berdua bisa sukses sama-sama, bahagia sama-sama sampai Betul. menua bersama-sama sampai maut yang memisahkan kita ya kan. Benar sih. Raut bahagia dan senyum mengembang terpancar dari wajah pengantin berbahagia itu. Sebelum mengucap ijab kabul, Sinta terlebih dulu mengucapkan permintaan maaf dan sungkem kepada kedua orang tuanya. Lantas seperti apa perasaan Sinta Bachir melepas status janda dan menjadi pendamping hidup Indra Kristianto? Saya juga punya anak gitu. Nunggu anak libur sekolah. Maklum beda ya. Kalau single oke, bisa hari ini pergi gitu. Kalau ini kan anak gitu loh. Dan terima kasih juga buat Mas Indra yang mengerti posisi saya. Kalau saya kan tinggal sama anak saya dekat sekali dengan saya. Atas pengertiannya Mas Indra, terima kasih ya. Saya dari awal kenal Mbak Sinta, tahu sosok Mbak Sinta seperti apa, ya saya menerimanya. Pada saat saya kenal dengan Mbak Sinta pun dia menceritakan semuanya, ya saya terima apa adanya. Mungkin untuk cerita masa lalu itu ya mungkin sudah lah, masa lalu berlalu, tidak usah. Kita ini kan pengen menjadi keluarga baru, jadi lebih fokus dengan kehidupan baru. Untuk kehidupan lama ya sekarang udah lupakan semuanya, kecuali anak. Ya, saya dan Mbak Sinta kan kemungkinan sudah kebetulan kita udah punya buntut ya, dan itu nggak mungkin kita bisa lupakan dari anak kita dan anaknya Mbak Sinta.
Usai menggelar akad nikah, siang harinya di tempat yang sama, pasangan berbahagia itu menggelar acara resepsi dengan mengusung adat Jawa Yogyakarta, mulai dari acara ornamen hingga busana yang didominasi warna putih yang dikenakan kedua pengantin. Tampak sejumlah tamu penting dan sahabat hadir dan memberi ucapan kepada kedua pengantin. Makanya kenapa kemarin sebenarnya dari Mas Indra maunya solo, tapi bapak saya karena saya sangat menghormati orang tua, bapak saya masih ada. Waktu itu saya telepon, dengan kurang berapa hari akhirnya ganti semua kostum yang tadinya solo jadi Jogja semua karena kita sangat menghormati orang tua. Dan sampai kita berdua duduk di pelaminan sampai sah menjadi suami istri juga restu orang tua ya. Jadi kita tidak bisa mendahului apa keinginan orang tua, kita sangat menghormati orang tua. Biar hidup ini berkah, rumah tangga ini penuh keberkahan ya. Bagi Sinta Bachir, pernikahan dengan Indra Kristianto ini merupakan pernikahan yang ketiga kalinya. Setelah sebelumnya ia sempat 2 kali gagal membina rumah tangga. Sinta dan Indra yang sama-sama pernah kandas mengarungi bahtera rumah tangga, tak ingin kembali gagal dan berharap rumah tangganya dengan Indra langgeng. Dan dari bapak saya mendoakan dan kakak-kakak saya juga mendoakan semoga ini jodoh yang terakhir buat saya sama Indra, dan kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah untuk saling mengalah. biar langgeng ya, kita belajar dari masa lalu. Banyak pertimbangan yang Sinta ambil hingga akhirnya berani untuk melangkah ke pernikahan dengan pria pilihannya itu. Lantas bagaimana dengan profesi aktris yang kini dijalani Sinta? Akankah Indra tetap memberi kebebasan istrinya itu untuk mengembangkan karir di dunia hiburan tanah air? Ya untuk saya sendiri pribadi, untuk kerjaannya Mbak Sinta nggak masalah buat saya sih. Semasi pekerjaannya itu wajar-wajar aja. Dan memang kan kenal awal dia sudah tahu saya seorang Sinta Bachir, dan kenal waktu itu saya juga lagi syuting ya. Bahwa kesibukan saya adalah saya tidak punya waktu yang 24 jam seperti ibu-ibu yang lain. Dan saya juga sudah ngomong sama Mas Indra dari awal bahwa saya tidak bisa seperti perempuan-perempuan lain yang punya waktu anytime diajak pergi kemanapun bisa. Saya sudah kalau saya sedang terikat kontrak, saya harus mengikuti kontrak. Jadi kontrak sebagai istri, mohon maaf saya banyak kurangnya. Ya, udah kasih tahu kan. Dan waktu pacaran juga sering lihat saya di lokasi syuting bagaimana. Nah begitulah, kadang dia datang nungguin saya, yang ada pengen duduk aja nggak bisa ya karena scene-nya banyak. Seperti itu belajar dulu. Nanti kedepannya insya Allah kalau kerjaan banyak juga akan seperti itu. Jadi harus banyak-banyak sabar. Benar. Apalagi dapat seperti saya ini. Sangat sabar banget. Keras kepala. Sementara itu, kendati masing-masing sudah mempunyai anak bawaan dari pernikahan sebelumnya, tapi untuk menambah momongan, baik Sinta dan Indra tidak menunda untuk punya anak. Namun keduanya menunda berangkat bulan madu lantaran anak Sinta masih sekolah dan belum dapat libur. Rencana bulan madu belum ada ya. Karena kan saya juga punya anak gitu. Nunggu anak libur sekolah. Maklum beda ya. Kalau single oke, bisa hari ini pergi gitu. Kalau ini kan anak gitu loh. Kalau momongan ya kita kan sudah sama-sama punya ya. Kalau Allah rencana sih pengen ya satu, saya pengen punya satu lagi perempuan. Jadi sepasang gitu. Tapi kembali lagi semua kan kita manusia hanya bisa merencanakan, yang menentukan semua Allah. Tapi rencana kita ke depan yang pertama adalah kita punya tanggung jawab kita itu anak. Sementara itu, di lain peristiwa, kebahagiaan juga dialami Nina Carolina atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mpok Alpa. Pasalnya pada 12 Maret 2023 kemarin, ia berulang tahun ke-36 tahun. Di hari pertambahan usianya tersebut, tepat pada malam hari, ia mendapat kejutan dari keluarga dan dari sang suami, serta mendapatkan kado dari sahabatnya.
Ya bersyukur aja, intinya semalam dapat surprise, walaupun udah ada bocor-bocoran dikit ya kan. Luar biasa, jadi sempat dikerjain sih sebenarnya. Jadi sempat dikerjain sama laki gua. Terus ya udah, terus datang naik ke atas kamar, terus ada totetet, totetet gitu. Terus sama balon-balon di atas langit-langit. Udah kayak gitu aja sih. Terus foto bareng. Terus nanti ntar malam baru makan sama keluarga besar. Pencapaiannya cuma minta satu, selalu bersyukur aja sih Neng. Nggak pernah minta muluk-muluk. Intinya satu juga, kalau nggak bersyukur ya satu, bahagia dunia akhirat sama keluarga, udah itu. Belum tercapai, kagak ada habisnya Neng. Kalau belum tercapai mah pokoknya ikutin aja jalannya Allah. Pokoknya yang kita jalani sekarang nikmatin, udah itu. Satu, kalau hidup nggak nikmat nggak enak loh, bener nggak? Kado dari sahabat. Siapa itu? Nggak mau nyebut sahabat kapok. Teman aja, teman sejati, ya kan? Bener nggak? Bener. Tuh ya, langsung dipakai. Di usia yang ke-36, Po Alpa mengaku makin bertambah dewasa mengingat masih banyak tantangan hidupnya ke depan. Apalagi saat ini tengah diuji dengan kasus rumahnya antara dia dan sahabatnya Sulastri yang laporannya kini sedang berjalan di Polres Jakarta Selatan. Ya Allah Neng, kita bersyukur banget ini, Masya Allah udah bisa, walaupun belum Po bisa tunjukin ya rumah baru Po Alpa sekarang, udah bisa walaupun ini luar biasa di tahun ini. Bener-bener yang bangun rumah sendiri, yang bener-bener ngerasain belanja sendiri, terus pengeluarannya kita tahu sendiri habis berapa, puasnya luar biasa. Terus pokoknya tahun ini luar biasa, gue merasa bahagia dengan apa yang gue capai sekarang. Ini bener-bener tahun ini momen yang gue selama ini yang gue rasain bener-bener bahagia banget. Karena gue ngerasain gue bangun rumah sendiri, gue belanja sendiri, terus gue ngegaji tukang sendiri. Karena gue ngalamin banget di tahun ini luar biasa. Terus kebahagiaan di rumah tangga gue sendiri, dan di rumah ini gue merasa nyaman dan damai, lain daripada yang kemarin. Ada udah, kasus apaan sih udah nggak ada. Belum selesai, udah intinya semuanya gue udah serahin ke lawyer gue. Po Alpa mengaku banyak pelajaran yang dia ambil dalam beberapa tahun terakhir, termasuk masalahnya dengan suaminya, yakni masalah mobil yang sempat ramai dibicarakan. Ia mengaku memang sempat berbohong kepada suaminya kalau mobil sebagai kado tersebut adalah cash, akan tetapi sebenarnya mobil itu dibelinya dengan cara mencicil. Kan emang nyicil, Neng? Iya emang nyicil. Gue tidak mengakui kalau itu mobil hasil cash kok gitu. Cuman waktu itu karena kenapa gue menjelaskan itu, mobil yang dia kirim ke gue itu tidak sesuai apa yang gue harapkan gitu loh. Kalau teman-teman media menanyakan, "Empok itu cash atau kredit?" Lah kredit, gue akan jawabnya akan kredit, emang kredit. Dan saat ini mobilnya juga toh sudah sama ponakan gue gitu, sudah dioper alih karena duitnya juga toh buat dia. Emang itu mobil nyicil, tidak mengakui kalau itu mobil cash, enggak. Cuman gua dibikin ceritanya nih seolah-olah itu mobil belinya cash gitu loh. Belinya cash buat untuk suami gua. Gua berbohong kepada suami gua sendiri, intinya mah itu. Popularitas dan kesuksesan yang diraih Po Alpa saat ini tidak terlepas dari jerih payahnya selama ini. Berangkat dari video viral dan bertahan cukup lama hingga menjadi artis ternama di tanah air. Tidak sedikit yang menyebut dirinya sebagai wanita pejuang untuk keluarganya. Dengan logat Betawinya yang khas, ia mengungkapkan perjuangannya untuk menggapai popularitasnya. Karena waktu saya masuk terjun ke dunia entertain, ada kayak saya anggap kayak Bang Ayah Ajis, Om Parto, Bang Denny, Rina Nose, kan ketemunya sama mereka kan. Jadi mereka pesan kayak gini, tetap jadi diri lu, jangan pernah berubah, apa adanya. Udah kayak gini aja udah, jangan pakai dibuat-buat. Oh, gitu. Jadi seorang sekolahan, jadi ape berubah gitu. Iya, udah jadi kata-kata dia, udah jadi dulu gini. Ngomong lu udah begini, udah lu jadi tolol gini. Jangan pintar mah udah banyak. Iya. Kata dia gitu. Udah lu begini aja, yang so tatap lu so tahu, kata dia gitu. Iya. Saya kan orangnya begitu,
ya udah sampai sekarang saya tanemin gitu. Jadi kalau ketemu senior, mau junior, mau siapapun itu, tetap emang gue sama orangnya kayak apa ya, ajer gitu. Ajer apa sih? Ajer apa namanya? Ajer. Abang apa kabar? Itu namanya aja. Iya ajer tuh. Congga banyak. Belum mau kenal kagak kenal kita Ramah. Ya Congga Allah, ajar gitu, congga ya. banyak banget ini, Bang. Ujian terberat intinya di saat momen seperti ini orang tua nggak ada ya, pokoknya kita doain aja ya. Iya dua-duanya nggak ada ya seenggaknya walaupun orang tua nggak ada, seenggaknya mereka di alam sana ngeliat anaknya bahagia lah, intinya itu. Dan gue pengen gitu diimpiin sama orang tua gue gitu, tapi nggak pernah diimpiin ya udah mau gimana, kita bacain Al-Fatihah aja ya dari jauh, intinya masih itu. Ya intinya mah bersyukur ya Neng. Pokoknya besok jangan lupa aja datang tuh tanggal 17 lu pada lu mau liput kagak. Ya udah kalau kagak mau liput lu ngambil sembako dah gitu ya kan. Gitu. Makasih buat teman-teman media semuanya. Allah. Jauh sebelum viral, sosok Po Alpa dikenal sebagai biduan panggung yang tampil dari panggung ke panggung di kampung. Honornya didapat dari panggilan manggung di acara pernikahan. Lantas berapa honor yang didapat dari hasil manggungnya itu? Itu Pak, sebelum lu viral, lu tuh siapa? Lu ngapain? Saya sebagai sebelum viral saya biduan biduan panggung, dari panggung ke panggung, dari hajatan ke hajatan. Enggak, di panggungnya bentuknya cerita deh. Karena panggung tuh macam-macam, Pak. Panggung hajatan bagaimana sih, ada yang 4x6, ada 4x4. Sorry, ini panggung yang sorry ya, ada kan gue suka lihat orang nikahan nih di gang gitu. Kayak gitu. Ya iya. Gitu kan ukurannya beda-beda tuh ya, sesuai tempat kan. Ada yang 4x4, ada yang ngedeprok 4x4. doang. Ada yang 4x4 di segini, 4x4. Nih 4x4. Itu panggung foto paspor. Jam 1 siang. Sampai jam 4 istirahat. Jam 4 istirahat, sampai jam setengah 4, jam 4 lanjut lagi sampai jam 5. Jam 5 istirahat, maghrib, jam 8 lanjutin lagi sampai malam jam 1. Berapa? Iya itu 2,5. 2,5 juta. 250.000. Bagi berapa? Dibagi berapa ya buat saya sendiri, 250.000. Tapi segitu panjangnya? Segitu panjang, tapi ada saweran kadang-kadang. Oh. Saweran kadang-kadang dapat 2 juta dibagi 10 orang. Namun kesuksesan yang diraihnya bukan tanpa ujian. Rumah tangga dengan suaminya sempat dikabarkan akan bercerai lantaran perubahan sikap Po Alpa karena kesibukan syutingnya. Hingga sempat memutuskan akan mengundurkan diri dari panggung hiburan tanah air. Jadi dulu cerita begini, awal-awal jadi aktris. Awal-awal jadi aktris itu sempet 3 bulan itu biasanya kan nyediain makan minum buat si hidung. Nah karena Ini orang hidungnya doang, nggak ada bagian tubuh yang lain? ada, cuman dia hidungnya kan bangir. Jadi panggil kesayangannya. Oh hidungnya gede? Gede. Berarti yang lain juga gede? Ya, Oh. Pantes kalau Adatnya. lepas. Adatnya. Jadi awalnya tuh sebelum jadi artis nyiapin makanan? Sebelum jadi artis nyiapin makanan, teh manisnya ya nasinya gitu. Nah karena saya sibuk berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, dia merasa kayak kok bini gue udah berubah gitu. Akhirnya kita berantem lewat dari WhatsAppan tuh. Nah terus kayak gue tiap hari berantem mulu deh gini. Akhirnya saya pulang kerja memutuskan manggil manajer, asisten semuanya laki saya duduk bareng. Saya bilang gini, gue mau berhenti. Jadi artis? Jadi artis. Wow. Terus tiba-tiba dia mau, kok bisa kenapa? Daripada ntar gue dituduhnya kagak-kagak sama laki gue, daripada rumah tangga semua apapun yang saya lakuin, saya balik lagi kepada diri dia. Sekarang surga saya bukan di orang tua saya, surga dia ada di dia. Makanya berusaha untuk baik dengan cara apapun, adanya di dia.